Jadi perempuan mulutnya dijaga. Kenapa? Akhlak seorang istri kepada suami juga harus dijaga. Kenapa? Karena wanita itu semua menjalankan hidup sesuatunya pakai perasaan. Itu mencurahkan kasih sayang, selalu memberikan satu perhatian khusus dan memberikan hati yang besar kepada seorang suami juga harus tahu perempuan itu punya perasaan. Jangan dikit-dikit ngomel, ngebentak-bentak. Jangan. Istri itu dinikahin untuk pelipur lara, penyejuk hati, penenang jiwa, teman cerita. Itu istri. Bukan tiap kali masalahnya di mana yang ngomelin istri. Jangan yang apa-apa semua istri yang salah. Jangan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Dalam ceramahnya kali ini beliau akan menjelaskan tentang akhlak bagi seorang perempuan. Akhlak adalah hal terpenting bagi seorang perempuan, karena dalam melakukan segala sesuatu, perempuan selalu mengutamakan perasaan. Dan akhlak merupakan modal utama bagi seorang perempuan, baik itu dalam kehidupan berumah tangga maupun bekal di akhirat nanti. Semoga dengan menyimak video dari ceramah beliau, kita menjadi lebih baik lagi. Baiklah, agar tidak terjadi salah paham dan salah penafsiran tentang ceramah ini, dan untuk lebih jelasnya mari tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW mengatakan, cintai seseorang karena Allah dan bencilah seseorang karena Allah. Kalau orangnya nggak syariat, nggak ngejalanin ibadah, kita benci, tapi bukan orangnya. Yang dibenci apa? Sifatnya. Pernikahan memperbaiki kehidupan. Yang tadinya berjumpa maksiat, tatkala menikah dijadikan sebagai hamba yang taat. Di dalam khutbah nikah ada salah satu ayat ini memberikan satu peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Apa hubungannya saat pernikahan kok ada ayat yang menyerukan kita untuk baik bertakwa, betul-betul dengan ketakwaannya? Karena pernikahan wajib didasari dengan iman. Kenapa? Pernikahan itu adalah membangun satu rumah tangga yang diimpikan bagi setiap hamba menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah. Pernikahan, kita kalau ngebangun rumah tangga sama kayak kita ngebangun rumah. Yang pertama ada lahannya, ada tanahnya kosong ya, itu kita bisa ngebangun rumah. Terus kita sediain dulu besinya, kita sediain lagi pasirnya, batunya, semennya. Untuk bangun apa? Bangun apa? Pondasi. Ini semuanya ada, lahan ada, semua alatnya ada, semua bahannya ada. Yang pertama kali dilakukan apa? Saat pondasi itu dipasang, yang pertama kita harus menggali dulu. Betul? Gali dulu. Hubungannya sama pernikahan apa? Cari tahu iman enggak sama Allah, ibadah enggak, akhlak enggak, cantik enggak, kaya enggak. Ini Nabi yang ngajarin kita. Kaya enggak, cantik enggak, beribadahnya enggak selayaknya wanita-wanita solehah, enggak terlalu, di dalam ibadahnya enggak terlalu. Dan dia orang yang beriman tapi enggak tekun di dalam keimanannya. Keluarganya orang yang enggak dekat sama Allah.
Tapi wanita ini memiliki akhlak, maka ambil dan jadikan itu sebagai istri. Karena akhlak itu dapat merubah setiap apa yang dijalankan menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang ibadah, menjadi hamba yang cantik, zahir wa batin, ibadahnya bagus. Ini kalau orang punya akhlak. Ada orang baru dekat aja akhlaknya kelihatan. Begitu udah menikah, Allah, yang perempuan cerewetnya bukan main. Ngomel kayak kereta, nggak kelar-kelar. Saya ngasih amalan buat istri yang cerewet, mau nggak Pak? Pak, mau tuh? Bacain ayat kursi. Istri ngomel, cerewet, bacain ayat kursi. Tapi jangan dijahar, disil. Dalam hati aja. Bib makin jadi. Namanya juga setan. Setan kalau dibacain kan ngamuk. Makin jadi bib. Piring pada terbangan. Ada kecek itu. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Bib makin tambah jadi. Minggat dah. Minggat lebih baik. Kenapa? Kalau enggak urusannya bisa dicakar-cakar gitu. Jadi perempuan mulutnya dijaga. Kenapa? Akhlak seorang istri kepada suami juga harus dijaga. Kenapa? Karena wanita itu semua menjalankan hidup sesuatunya pakai perasaan. Betul nggak? Bu, punya perasaan. Ya, bohong banget. Bapak kalau ngopi pagi disediain nggak? Disediain apa bikin sendiri Pak? Duh, Bapak ketawanya sinis. Tadi masak nggak? Ibu masak tadi. Semalam nanya nggak, Bapak, sayang besok mau makan apa? Enggak. Nggak pernah ditanya Pak. Tukar tambah Pak. Tanya. Itu salah satu akhlak di dalam rumah tangga. Yang nyari duit siapa? Siapa? Suami. Ibu dikasih nafkah. Yang ke pasar siapa? Istri. Yang masak? Yang makan? Istri bohong banget kalau bilang bapak mah. Dia yang ke pasar, dia yang masak, dia yang makan duluan. Kenapa? Orang dia yang pengen masakannya itu. Suaminya belum tentu dia suka. Udah tahu suami nggak suka, masih dibikinin. Kenapa? Biar awet. Ini rumah tangga. Yang pertama harus ada komunikasi antara satu dengan yang lain. A, pengantin. Ini nikahnya baru tadi pagi ya. Berarti ini rumah perempuan. AA yang laki-laki berarti numpang nikah ya. Aslinya mana? Hah? Satu desa. Pacar 5 langkah. Ini malam? Pertama berarti ya. Cie. Tapi percuma kalau di rumah mertua mah nggak bisa ngapain. Apalagi kalau kamarnya tetanggaan, dempet lah, percuma. Udah lebih baik minum obat tidur, mendingan kalau bisa datang, ntar bangunin lagi kemis yang akan datang. Malam pertama, malam Jumat, riwal pula. Aduh, liar aja. Komunikasi penting dalam rumah tangga, penting. Dalam hal apapun, kehidupan, gak senang sama Neng, Dandan, ikutin. Neng ngomong juga, istri ngomong sama yang ganteng apa si yang wangi, ngomong. Jangan semuanya terima apa adanya, jangan. Kenapa? Itu bisa jadi bom waktu di dalam rumah tangga. Karena kita nggak yang sesuai dengan keinginan kita, ini bisa jadi bom waktu. Yang kedua, mawaddah. Tahu mawaddah? Tahu nggak sih arti mawaddah? Ngegemesin, manja, centil, apa lagi itu? Caper, cari perhatian ya.
Bercanda sama istri sunnah. Ya, tapi rumah tangga jangan dibuat bercanda. Bercanda sama istri boleh, tapi rumah tangga nggak boleh dibuat main-main. Kenapa? Maaf. Neng siapa namanya tadi, Neng? Vina. Neng Vina dididik sama orang tua. Sampai sebesar ini, sholat, ngaji, disekolahin, dikasih rezeki yang halal. Sampai sebesar ini. Ketemu sama Ayu, bapaknya percaya sama AA. Bisa percaya tanpa AA harus membesarkan Neng. Ayub kan nggak ngasih nafkah dari kecil. Udah gede dikasih ke AA. Kenapa? Karena orang tua percaya kepada AA. Percayanya dalam arti apa? Bukan masalah ekonomi. Bukan kasih makan sehari 3 kali. Bukan. Neng, ikut AA kemana aja. AA mau pindah ke Gunung Cermek, silahkan. Neng tetap di sini, AA. AA pindah ke Gunung Cermek, ikut. Tetanggaan sama Maung, hayu aja. Kenapa? Berkah rumah tangga. Jika seorang istri manut, nurut apa kata suami. Kenapa orang tua Neng ngasih kepada Ayub? Karena dia percaya, orang tua percaya, Ayub bisa membawa Neng sampai ke dalam surganya Allah. Didik di dalam ibadahnya, jaga masalah sholatnya, jaga bahasa qiraatul Qur'annya, jaga masalah puasanya, ingetin masalah zakatnya, pergiin haji jika kita dalam keadaan mampu. Kenapa? Karena ini syariat. Kalau Neng melanggar syariat, tegur dari hati ke hati. Itu yang pertama. Bib, udah ditegur, masih juga nggak mau menjalani ibadah sama Allah. Keras. Neng, mau sholat apa enggak? Keras. Yang ketiga, gebuk. Tapi jangan sampai berbekas. Muka badan nggak boleh. Telapak nih, punggung tangan boleh. Telapak tangan boleh. Muka, badan, kaki boleh, tapi jangan sampai berbekas. Ini muka nggak boleh ya. Muka, badan nggak boleh. Paha boleh, tapi jangan sampai berbekas. Bib, udah dikasarin, udah pakai tangan, masih nggak kena juga, Bib. Jadi pukulnya bukan pukul gebuk gitu, jangan ya. Pukul sayang. Ayo sholat. Bib, masih nggak kena juga. Keluarin dari kamar. Jangan tidur di dalam kamar. Biar AA yang di dalam kamar, Neng tidur di luar. Itu syariat. Bib, udah dipisahin, masih juga nggak mau ibadah. Balikin ke orang tuanya. Balikin orang tua belum masuk talak, bukan. Suruh orang tuanya tolong didik untuk anak ibadah. Saya tunggu. Begitu pulang, gak juga ibadah. Masukin talak 1 gak apa-apa. Kenapa? Karena sudah keluar dari syariat. Jadi syariat ini, pernikahan tidak diukur dengan adanya materi. Jangan orang udah kurang uang, yang gugat cerai, banyaknya istri. Oi. Bu, perempuan kan gitu. Ada duit, adik saya. Gak ada duit, adik. Emang lu begitu? Coba kalau pernikahan pakai iman. Ya Allah, lihat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, indahnya bukan main. Istrinya solehah, sayang sama Nabi. Pulang sampai di rumah, habis peperangan Nabi mau makan, ditanya, ya Aisyah, ada nggak makanan yang bisa dimakan hari ini? Apa jawabannya? Sudah 2 minggu dapur nggak keluarin asap ya Rasulullah. Nggak masak. Oh, ya udah kalau begitu saya puasa aja. Nabi keluar, Siti Aisyah lari. Ya Rasulullah, kalau engkau puasa, aku izin puasa, boleh apa enggak? Boleh, silakan puasa berdua-duaan. Izin. Ini kagak, sorry pulang. Ya, masak hari ini. Ya, boro-boro ngasih duit kagak apa kagak, masak itu perempuan tuh. Coba pakai akhlak, pakai adab. Kenapa? Akhlak dinomor 1kan. Karena akhlak itu bisa merubah kehidupan yang tadinya kita nggak tahu, kita nggak kenal Allah, kita nggak kenal Nabi. Karena akhlak kita tahu untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah. Jadi itu berapa tuh? Ketiga. Yang keempat, lepaskan kasih sayangnya.
Berikan, curahin. Suami istri curahin kasih sayang. Kalau saya pribadi cuma ngasih ilmunya. Saya bisa ngasih ilmunya. Kalau mau lepasin kasih sayangnya, kasih sayang bukan berarti gelendotan kemana-mana. Neng mau kemana pegangan? Enggak, pegangin. Enggak gitu, enggak. Kalau itu mah kayak gajah sirkus, Neng. Lepasin kasih sayang bagaimana? Aa suka makan apa? Aa suka minumnya apa? Aa kalau tidur biasa jam berapa? Aa kalau tidur pakainya baju apa, celananya apa? Itu curahan kasih sayang. Dan itu adalah kewajiban. Tugasnya kewajiban seorang istri apa? Dandan, wangi. Kalau dilihat tuh bikin senang hati seorang suami. Jangan malam pertamanya doang dandan. Ntar selanjutnya buru-buru. Malam pertama, wangi banget kayak kuburan baru. Datang malam ketiga, keempat, mulai tuh bal pirik, cap kampak. Lempel semuanya di leher. Jangan ya Bu ya. Jangan. Kenapa? Syahwatnya laki-laki itu di mata. Syahwatnya perempuan di mana? Makanya perempuan itu paling nggak bisa disanjung, Pak. Coba Bapak di malam Bapak sanjung. Tidur nih. Yang kamu kok makin cantik sih. Tapi kalau bakal bisa tidur tuh, Pak. Langsung dipikirin tuh. Mangkak. Tahu mangkak? Tahu mangkak nggak? Gede kepala. Pernah makan Indomie? Pernah makan Indomie kuah? Pernah. Saat kita taruh Indomie kuah, kita diemin 10 menit aja. Indominya pada gemuk. Betul nggak? Itu ibu. Kalau disanjung, mangkak. Kenapa? Emang perempuan gila sanjungan. Karena syahwatnya di telinga. Bukan hanya sanjungan perempuan itu dengarnya dia senang. Kedua, dengar diskon, Jogja diskon, loncat. Bukan main. Itu perempuan. Perempuan syahwatnya di telinga, laki-laki syahwatnya. Makanya laki-laki kalau ngelihat perempuan semok, demplon, seksi, montok, istiqomah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai hilang. Kenapa? Karena matanya syahwat. Syahwat jelalatan. Suka sekata-kata lu Bu lu. Mau laki-lakinya nggak jelalatan? Mau nggak? Dandan. Sampai Nabi SAW mengatakan, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Woi, pelacur. Tahu pelacur? Ini bukan saya ngomong begini, habis ini bab ibu mandi, dandan, terus mangkal. Bukan. Lu jangan salah dulu. Jadi pelacur depan siapa? Suami. Pakai baju yang tipis. Punya? Punya nggak? Nggak ada. Pakai tisu nggak apa-apa. Itu salah satu menghibur suami. Tahu pelacur nggak sih? Bu, tahu pelacur? Yang dijual apa? Serabi. Yang dijual apa? Hah? Lu belakang ada ngomong apem. Saya nggak berani nanya Bapak, kalau Bapak yang jawab, Bapak ketahuan. Tahu nggak sih yang dijual pelacur apa, Bu? Coba kita lihat. Jasa, emang bikin STNK. Laki-laki lewat. Ada seorang pelacur di depan pintu. Panggilan pertama, dan pakaiannya lihat. Pelacur itu kalau pakaian rapat apa terbuka? Terbuka rapat. Terbuka. Saat pakaiannya terbuka, ada laki-laki lewat dipanggil tuh, yang mampir. Enggak kenal dipanggil saya. Enggak kan? Begitu istri apa yang laki-laki ditanya, ya mau duduk di mana? Di bartender atau di sofa? Jadi lah mau dia di sofa aja. Diantarin di sofa, duduk dipegangin tangannya. Begitu duduk ditanya, ya mau minum panas atau mau minum dingin atau mau dipanas dingin? Ini pertanyaannya. Dia bilang, saya maunya yang dingin.
Begitu dia bilang, ambil korek, panggil waiter sini. Tolong sediain yang dingin-dingin. Habis itu apa? Gelendotan di pundaknya. Begitu gelendotan dipijitin, ya, kerja di mana ya? Capek kelihatan hari ini. Pasti lu tanda tanya, Habib kok tahu banget? Katanya begitu. Paham ya? Apa yang dijual pelacur? Apa? Perhatian. Yang dijual apa? Perhatian. Karena laki-laki juga butuh perhatian, Bu. Jangan ibu maunya diperhatiin, seorang istri maunya merhatiin suami nggak mau. Bedak habis, itu salah satu perhatian suami, beliin bedaknya. Lipstik habis, kasih, jangan pelit-pelit, kasih. Kita nuntut istri harus cantik, wangi, dandan yang cantik, duit enggak. Maaf ya, perempuan sekarang mah sama duit mah matre. Betul nggak? Perempuan di sini matre nggak? Enggak mata duitan. Gangguan jiwa berarti. Ada perempuan nggak doyan duit, ada sedikit gangguan jiwa. Kenapa? Pixie aja lipstiknya udah berapa? 125. Belum lagi eyelinernya. Eyelinernya 220. Belum lagi blush on sama maskaranya itu satu paket yang 48 warna 680. Skincare-nya aja 675. Itu satu paket ada serumnya, ada sabun mukanya, ada tonernya, ada krim siang, ada krim malam. Satu paket kan mahal. Habis pakai gini gua. Dan ini sayang, salah satu mencurahkan kasih sayang yang dilihat sama suami dia senang, itu yang dipakai. Contoh, istri suka satu minyak wangi, ini saya suka nih minyak wanginya. Tanya sama suami, yang kamu suka nggak wangi? Suami bilang, saya kurang suka, jangan dibeli. Istri sekarang mah kagak, suami udah bilang, saya nggak suka wanginya, tetap aja dipakai. Emang geblok. Suami punya, nih yang coba yang nih ya. Kita cium yang istri bilang, saya kurang suka. Beli, kenapa? Yang penting suami itu mencurahkan kasih sayang, selalu memberikan satu perhatian khusus dan memberikan hati yang besar kepada seorang suami. Suami juga harus tahu perempuan itu punya perasaan. Jangan dikit-dikit ngomel, ngebentak-bentak. Jangan. Istri itu dinikahin untuk pelipur lara, penyejuk hati, penenang jiwa, teman cerita. Itu istri. Bukan tiap kali masalahnya di mana yang ngomelin istri. Jangan yang apa-apa semua istri yang salah. Jangan. Tapi memang benar, perempuan itu banyak nggak punya prinsip dalam hidupnya. Karena suami suka disalahin mulu. Nggak percaya, bapak besok ajak jalan. Jalan istri. Kenapa? Manusia ini nggak punya komitmen. Perempuan itu manusia nggak punya komitmen. Coba ajak. Yang besok kita makan di luar yuk, yang yuk. Ayo ya. Makan di mana? Terserah aja yang di mana aja. Ayo aku ikut. Begitu dia ajak ke taman kota, ajak makan ikan bakar. Ayo makan ikan bakar yang lain aja bosen. Ya udah mau di mana? Terserah ayam. Ditanya lagi, mau lari lagi kemana lagi? Ayam, ada ayam goreng, ada pecel ayam. Ya udah kita makan pecel ayam ini. Enggak, sambalnya pedes banget. Ya udah sekarang mau di mana? Terserah ayam. Kira-kira pegel nggak tuh ngeliat bini begitu? Ujung-ujungnya apa? Indomie no di rumah. Perempuan itu nggak punya prinsip. Karena perempuan itu bukan yang dilihat makannya. Yang penting selalu ada kamu di sisi aku. Itu perempuan. Perempuan maunya apa? Dipeluk, disayang, dimanja. Apalagi kalau perempuan lagi datang head, Pak. Perempuan lagi datang head, jangan pernah dijauhin, deketin. Kenapa? Karena tuh dia butuh rangkulan, dia butuh kasih sayang, pijitin kakinya, pinggangnya tuh sakit loh Pak. Kepalanya ngebet, tidur kanan salah, tidur kiri salah. Kalau bapak ada niat keluar, istri lagi met, jangan Pak. Deketin, pahalanya gede. Bu, suami begitu nggak? Gimana mau dideketin lalunya apa?
Muka berminyak bisa goreng tempe, dasar bolong masih dipakai. Peniti atas, peniti samping, peniti belakang. Buang. Buang. Kasih yang terbaik buat suami. Paham sampai sini? Mudah-mudahan kita dijadikan semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang saleh-salehah. Allah jaga keimanan kita, Allah teguhkan ketakwaan kita agar kita selalu taat ibadah kepada Allah dan sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatim dengan membawa iman dan Islam di hadapan Allah. Amin. Allahumma. Minta maaf, minta ridha, mudah-mudahan ketemu lagi di lain waktu. Doakan saya sehat walafiat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di dalam gelombang cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan kita dikumpulkan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia saat ini, Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal Al-Fatihahul qabul tamam fil subuh ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bi hurmatihim wa 'amidna fi tariqatihim wal mu'afati min al fitan ya albal syafa' ya albal syafa' ya albal syafa' kullu qurbah tanjadi bikum bi kulli halil wilayah kullu hajatan كل حاجة كذي كل حاجة كذي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم على يا تريم على يا تريم على وفن يا كريم عفوا يا فرج الحب كاشف الغم يا من لأبدي يكل ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في الصلاة وآخر دعوانا الحمد لله ربي kurang lebih mengatakan itu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga kajian-kajian beliau bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam rumah tangga. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.